Bagaimana caranya menyusun tata tertib untuk santri dan pesantren? Anda sedang menyaksikan tayangan tentang Stop Bullying di Pesantren pada channel YouTube Muhammad Hamzah. Informasi ini merupakan intisari pengalaman lebih dari 10 tahun dan masih terus berlanjut dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah seputar perundungan. Di video ini, Anda akan menerima informasi tentang bagaimana cara menyusun tata tertib untuk pesantren Anda. Setelah menyaksikan video ini, Anda akan memiliki gambaran tentang bagaimana menyusun tata tertib santri. Sebelum melanjutkan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak, serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak jiwa. Terima kasih. Karena kali ini Muhammad Hamzah akan menampilkan diri, maka saya istirahat sejenak. Silakan Muhammad Hamzah mengambil alih. Oke, baik. Terima kasih. Kalau biasanya suara saya tidak terdengar, maka pada video ini saya ingin memperdengarkan suara saya sekaligus menunjukkan muka. Karena yang akan kita bicarakan tentang tata tertib, bagaimana caranya kita menyusun tata tertib dalam konteks pesantren yang pada video ini merupakan bagian dari rangkaian video tentang Stop Bullying di Pesantren. Kita sekarang sudah sampai pada tema atau materi panduan tata tertib santri atau bagaimana kita menyusun tata tertib untuk santri kita. Nah, di sini kita lihat bahwa pertama kita perlu menetapkan batasan. Nah, batasan yang dimaksud pertama kita melihat bahwa tata tertib itu terdiri dari dua kata yaitu tata dan tertib yang kita lihat bahwa tata itu artinya susunan, kaidah atau aturan. Nah, sementara tertib artinya teratur atau rapi. Berarti tata tertib adalah susunan, kaidah atau aturan yang tujuannya supaya sesuatu yang diatur, sesuatu itu menjadi teratur atau menjadi rapi. Nah, tata tertib yang dimaksud di sini adalah yang sifatnya masih umum. Jadi kalau dalam konteks pesantren, kita ingin menyusun tata tertib yang sifatnya umum, tidak spesifik atau tidak detail untuk satu dua masalah. Kemudian tata tertib yang disusun itu sifatnya statis, tidak berubah. Kalaupun dia berubah, paling tidak 3-5 tahun ke depan baru bisa berubah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah sistematikanya atau susunan di tata tertib tersebut. Nah, di sini kita sampaikan bahwa ada inti dari tata tertib dan juga ada aspek-aspek tambahan dari tata tertib tersebut. Kemudian tertib itu selayaknya dia terintegrasi. Maksudnya adalah bahwa dia menyeluruh mengatur aspek-aspek kehidupan yang pokok pada diri santri. Kemudian dia bottom up, maksudnya dia dari bawah diusulkan naik ke atas, sekaligus juga top down. Maksudnya keinginan-keinginan dari pihak yang di atas itu bisa turun sampai ke bawah sehingga bisa ketemu di tengah-tengah. Semua kepentingan bisa terakomodir dengan baik. Nah, komponen inti dari suatu tata tertib ada pertama aturan, karena dia sifatnya menata, mengatur. Kemudian ada konsekuensi, kemudian ada aspek manusia yang akan terlibat atau yang akan diatur dalam tata tertib tersebut. Mari kita lihat aturan. Nah, aturan di sini kalau kita ingin menggunakan konsep ajaran Islam, maka kita bagi menjadi 5. Pertama yang wajib, kemudian yang sunnah, yang mubah, yang makruh, dan yang haram. Yang wajib artinya harus dilakukan, sunnah artinya bisa kita lakukan, kalau kita lakukan kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan pahala. Kemudian mubah itu boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Makruh artinya tidak disukai, sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian haram itu ya tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita bicara konsekuensi. Konsekuensi itu ada 2, yaitu penghargaan dan sanksi. Nah, tata tertib yang disusun itu seharusnya memuat
bukan hanya sanksi tetapi juga penghargaan. Kenapa? Karena kita mengatur hal-hal yang sifatnya sunnah. Kita ingin sunnah ini dikerjakan. Begitu pula yang mubah. Mubah ini juga kita ingin itu dikerjakan karena kita berbicara dalam konteks kebaikan. Kenapa kita menyuruh atau menganjurkan supaya hal-hal yang mubah itu dikerjakan, supaya anak-anak kita, santri kita memiliki motivasi. Begitu pula dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Kenapa kita anjurkan untuk dilakukan? Supaya nantinya dia mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, sanksi itu diberikan karena pertama, santri mengerjakan hal-hal yang sifatnya haram atau yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dia tidak melakukan hal yang wajib, misalnya sholat berjamaah di masjid misalnya. Itu kalau dia tidak lakukan pada hari itu wajib, maka dia kena sanksi. Kemudian dia mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak disenangi atau tidak disukai atau makruh. Katakanlah dia mengenakan atau dia memperlihatkan auratnya, memperlihatkan betisnya, memperlihatkan lututnya, atau mungkin menggunakan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak pas, atau suaranya mungkin selalu berteriak-teriak misalnya. Nah, inilah hal-hal yang dimuat dalam tata tertib. Jadi ada aturan dan ada konsekuensi. Konsekuensi itu kita bagi penghargaan dan juga sanksi. Jangan hanya sanksi saja yang ada di dalam tata tertib, tetapi kita juga harus memasukkan penghargaan. Nah, kemudian siapa yang diatur dalam tata tertib tersebut? Nah, tentu saja yang diatur adalah santri, karena kita berbicara dalam konteks pesantren. Kemudian yang diatur juga adalah siapa pemberi dan penerima. Dalam hal ini, siapa yang bisa memberi sanksi, siapa yang bisa memberi penghargaan. Nah, di sini kita lihat bahwa yang memberikan sanksi itu kita atur. Ada sanksi yang rendah, siapa yang bisa memberikan? Ada sanksi yang levelnya sedang, siapa yang bisa menjatuhkan sanksi level sedang? Dan kalau sanksinya tinggi, siapa yang bisa memberikan sanksi yang sifatnya berat? Nah, begitu pula dengan penghargaan ya. Kita menjelaskan tentang siapa penerima dan siapa pemberi. Nah, di sini penerimanya juga kita jelaskan siapa yang menerima sanksi rendah, siapa menerima sanksi sedang, dan siapa menerima sanksi yang sifatnya tinggi. Nah, tentu saja sesuai dengan kadar dari pelanggaran-pelanggarannya. Nah, kemudian di sini kita berbicara tentang tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penghargaan dan berkaitan pula dengan sanksi. Nah, untuk tahapan penghargaan ini kita lihat pertama kita mengidentifikasi santri-santri. Siapa santri yang punya minat dan punya bakat. Nah, tentu saja ini mungkin tidak kita masukkan ke dalam tata tertib karena ini sifatnya tidak statis, ini sifatnya dinamis, bisa berubah dalam kurun waktu yang sangat cepat, tidak fix dalam 3-5 tahun, sehingga aspek penghargaan ini sebisa mungkin kita tidak masukkan secara keseluruhan ke dalam tata tertib. Kemudian ada aspek fasilitasi. Di sini ada aturan tentang fasilitas yang akan dipakai, digunakan, atau yang harus disiapkan oleh pesantren guna mendukung minat bakat santrinya. Kemudian disiapkan juga pelatihan atau pembimbingan. Jadi ada pelatih, ada pembimbing, ada jadwal kegiatan, sehingga itu kita bisa lakukan kompetisi berdasarkan latihan atau bimbingan ini. Kompetisi itu sendiri kita bisa buat di dalam internal pesantren, bisa juga kita ikutkan santri kita keluar untuk bertanding. Nah, baru kemudian kita melakukan penghargaan. Jadi kita tidak sekedar langsung kita katakan bahwa ini penghargaan, tapi kita juga jabarkan atau uraikan secara umum tahapan-tahapan hingga sampai ke penghargaan. Nah, begitu pula dengan sanksi. Nah, sanksi ini juga kita bagi 5. Pertama, identifikasi. Kita bisa identifikasi kira-kira pelanggaran-pelanggaran apa yang paling sering atau paling umum dilakukan oleh santri kita. Atau mungkin juga kita bisa mengidentifikasi tentang siapa sih santri yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Nah, kemudian pencegahan. Nah, kita memasukkan dalam tata tertib mekanisme atau cara kita mencegah jangan sampai ada terjadi pelanggaran. Kemudian tanggulangi. Nah, tanggulangi ini meliputi paling tidak 2 hal. Pertama adalah kita menghadapi atau menerima laporan-laporan yang masuk
atau aduan-aduan yang masuk atau temuan-temuan yang didapat. Yang kedua yang meliputi aspek menanggulangi adalah kita memeriksa atau menginvestigasi atau menyelidiki aduan, laporan atau temuan tersebut. Nah, dari situ, dari investigasi, dari wawancara, dari penyelidikan, apapun istilah yang mau dipakai, kita kemudian menetapkan sanksinya. Nah, sanksi itu sifatnya untuk rehabilitasi atau untuk kuratif, untuk mengoreksi pelaku dan untuk bisa memulihkan korban. Kalau misalnya suatu pelanggaran yang terjadi itu memakan korban atau membuat orang lain menjadi korban. Nah, setelah sanksi ini dijatuhkan dan korban kita bisa pulihkan kondisinya, kita lakukan pemantauan. Jadi tidak sekedar kita membuat sanksi atau menetapkan sanksi, menjatuhkan sanksi, tetapi kita juga membuat aturan-aturan tentang pemantauan. Baik yang kita pantau adalah pelaku pelanggaran maupun korban, kalau ada korban dari suatu tindak pelanggaran juga kita pantau. Nah, terakhir aspek yang akan kita masukkan dalam tata tertib adalah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini tentu saja kegiatan yang dilakukan oleh santri maupun secara umum oleh pesantren atau pondok. Nah, di sini kita definisikan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pondok, baik terutama sekali oleh santri. Nah, di sini kita kembali gunakan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian kapan kegiatan-kegiatan itu dilakukan? Harinya, mungkin jamnya, mungkin ya, atau tanggalnya kalau ada. Kemudian berapa kali itu dilakukan? Apakah harian, rutin, atau apakah 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, atau apakah 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali, 1 semester, 1 tahun ajaran, dan seterusnya. Nah, kemudian di mana itu dilakukan? Nah, kalau kita lihat pesantren pada umumnya, itu kita bisa bagi ke 5 lokasi ini. Pertama adalah asrama. Jadi santri itu hidupnya sebagian besar dihabiskan di asrama. Ini tentu kita masukkan aturannya di dalam tata tertib. Kemudian di madrasah, di sekolah. Ini meliputi misalnya ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruangan-ruangan lain yang digunakan ketika jam pembelajaran. Kemudian ada masjid. Nah, tentu masjid ini menjadi pusat kegiatan santri, terutama aspek-aspek ibadah dan juga kajian-kajian atau pengajian-pengajian kitab. Kemudian aspek ruang makan ini paling tidak digunakan normalnya 3 kali dalam sehari kalau ada. Nah, kemudian tempat umum atau tempat terbuka. Nah, aspek-aspek ini yang kita mesti lihat, perhatikan ketika kita menyusun tata tertib. Jangan sampai ada hal-hal yang hal-hal penting, yang utama, yang pokok yang kita lupakan. Kemudian selain dari apa, kapan, di mana, ini yang pokok, kita juga secara sekunder bisa memasukkan siapa, bagaimana, mengapa. Maksudnya, misalnya kegiatan belajar mengajar formal di madrasah, di kelas. Nah, siapa yang terlibat di situ? Apa yang mesti kita atur? Apa yang bisa kita atur? Atau bagaimana suatu kegiatan itu diadakan? Bisakah kita atur meskipun itu sifatnya yang umum-umum saja? Atau kita memberikan alasan mengapa kegiatan itu dilakukan atau mengapa ada aturan yang kita tetapkan. Nah, untuk sekilas inilah mungkin yang bisa disampaikan tentang panduan bagaimana kita membuat tata tertib di pesantren. Terima kasih telah menyimak, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad Hamzah. Bagaimana penjelasan Muhammad Hamzah barusan? Anda punya pendapat atau pertanyaan? Tulis pendapat atau pengalaman Anda dalam mencegah terjadinya perundungan. Siapa tahu pengalaman Anda justru sangat membantu orang lain dalam mencegah bullying. Pastikan Anda menonton video-video di daftar putar atau playlist Stop Bullying di Pesantren pada channel Muhammad Hamzah ini. Setelah menyaksikan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak orang. Terima kasih.